seperti ini. Ini dosen pengampunya Prof. Muslim. Nah, saya timnya. Oke, ini capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran adalah capaian yang harus dicapai oleh para mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah ekonomi mikro. Jadi, harapannya setelah belajar ekonomi mikro, apa yang akan didapatkannya? Nah, ini keterangannya. Capaian lulusan. Bertakwa kepada Tuhan, dan seterusnya. Ini nanti dibaca. Kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, kemudian berperan. Ini capaian umum, ya. Terus sampai S09, S10. Nah, kemudian menguasai konsep penerapan ilmu manajemen yang terintegrasi dengan nilai Islam. Ini sesuai dengan prinsip dan visi misi daripada UAI itu sendiri. Ini nanti dibaca para mahasiswa. Tentang kepemimpinan, budaya. Oke. Pemikiran logis, kritis ya. Jadi mahasiswa harus berpikir kritis dan logis ya. Jadi kalau ada diskusi, tanya jawab ya. Diskusi diselesaikan. Jadi jangan diem. Oke, selanjutnya ini nanti dibaca sendiri ya. Intinya adalah mendorong agar mahasiswa itu mandiri gitu ya, dan memiliki etika yang baik, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagainya. Nah, ini ya masih capaian pembelajaran. Ini capaian operasional. Kemudian ini bukunya. Nah, buku ya untuk ekonomi mikro ini ada 4, 1 buku utama dan 4 buku tambahan ya atau additional. Di para mahasiswa harapannya ada salah satunya untuk kelima buku ini ya. Yang pertama Sadono Sukirno, ini tahun 2016. Bukunya seperti ini saya nggak jualan, ini cuma hanya ingin memberitahu para mahasiswa. Nah, bukunya seperti ini ya, yang warnanya oranye, jangan yang biru. Nah, bukunya seperti ini. Yang edisi terbaru ada, yang ini cetakan terbaru 2019. Jadi yang terkini saja 2019. Nah, ini judulnya Mikroekonomi, Teori Pengantar edisi ketiga. Ini di toko buku banyak ya, silakan dicari, tapi yang asli, ya jangan yang KW. Kemudian yang kedua, Carl E. Case, ini Case ya, Case Fair. Ini juga buku Principle of Economics. Ini ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Ya, ini bukunya tebal. Kemudian Samuelson ini berbahasa Inggris. Ya. Yang ketiga Gregory Mankiw, Principle of Economics. Ini juga bukunya berbahasa Inggris. Yang keempat buku berbahasa Indonesia, Pratama Raharja dan Mandala Manurung. Nah, ini adalah daftar referensi yang bisa adik-adik mahasiswa gunakan selama pembelajaran mata kuliah ekonomi mikro. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, silakan. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan.
Tadi daftar referensi sudah, kemudian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah media yang digunakan oleh dosen untuk pembelajaran dengan para mahasiswa. Apa saja medianya? Ini kalau di dalam kelas, ya. Ini kalau offline atau luring. Tapi karena pertemuan sampai dengan akhir semester menggunakan online, ya maka pertemuannya seperti ini, ya. Tatap maya, tugas, forum, diskusi, dan materi, ya, yang semuanya akan semuanya diinformasikan di e-learning-nya. Jadi setiap hari harus membuka di e-learning. Ya, semua informasi, baik itu materi, tugas, diskusi, kemudian video pembelajaran, dan informasi lainnya terkait perkuliahan ada di sana. Nanti secara rutin saya akan menginformasikan di e-learning. Selanjutnya adalah materinya nih, ya. Jadi ada 16 kali pertemuan selama satu semester. 2 diantaranya adalah UTS dan UAS, ya. UTS di pertemuan ke-8, ujian tengah semester. UAS di pertemuan ke-16. Ini materi-materi pertemuan setiap pertemuan. Nah, bisa dilihat minggu ke-1 hari ini, ya, tanggal 25 September 2020. Ini tentang bidang studi ilmu ekonomi. Ya. Apa sih gitu ya tentang ilmu ekonomi gitu ya. Ini cakupan pembelajarannya. Ya, mulai dari pengertian ilmu ekonomi, ya, metode ilmu ekonomi, alat analisis, dan kebijakan dalam ekonomi. Nah, ini. Kemudian nanti akan dibentuk kelompok, itu nanti terakhir saja setelah saya selesai membahas setiap pertemuan ini. Kemudian estimasinya ini 150 menit. Ini bukunya yang poin ke-6. Poin ke-7 indikator. Ke-8 adalah kuis dan komponen penilaian. Ini nanti saja dibahas. Kemudian di pertemuan kedua, ini materinya tentang kegiatan perekonomian dan permasalahan ekonomi. Ya, jadi ada 2 subbab di sini, yaitu kegiatan perekonomian dan permasalahan perekonomian. Di kolom kedua. Di kolom ketiga ini subnya, sub pembelajarannya. Ya, jadi di dalam materi kegiatan perekonomian ini dan permasalahan ekonomi, ini sub yang harus dipelajari. Ya, mulai dari uang, perdagangan, spesialisasi, dan opportunity. Selanjutnya di bab ketiga, pertemuan ketiga, minggu ketiga adalah permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar. Tapi di sini utamanya akan membahas tentang permintaan dulu, ya. Bagaimana permintaan dibentuk, ya, apa itu permintaan, faktor apa yang bisa menggeser permintaan, faktor apa yang bisa membuat pergerakan pada kurva permintaan. Hukum permintaan bunyinya bagaimana? Ini di pertemuan ke-3. Di pertemuan ke-4, nah ini permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Tadi di pertemuan ke-3 sudah tentang permintaan, kalau di pertemuan ke-4 adalah penawaran, ya. Jadi penawaran, definisi penawaran, kemudian
apa itu excess supply, ya, kelebihan penawaran, faktor yang menyebabkan pergeseran penawaran, gitu. Nanti di sini juga akan dibahas tentang pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dia ada excess demand dan excess supply. Kelima tentang konsep elastisitas, ya. Elastisitas nanti apa? Ini dibahas di sini. Nanti ada elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran. Nanti di pertemuan ke-5. Pertemuan ke-6, ini perilaku rumah tangga, pilihan konsumen, pendekatan kardinal. Nah, pada pertemuan ke-6 ini membahas tentang bagaimana perilaku, ya, perilaku konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa dengan pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal itu apa? Kemudian apa saja yang ada dalam menghitung pendekatan kardinal? Nah, semuanya ada di sini. Ya, marginal utility, the law of marginal utility, keseimbangan konsumen, ada di sini. Kemudian pertemuan ke-7. Ya. Pertemuan ke-7 ini tentang rumah tangga konsumen, tapi pendekatannya ordinal. Kalau tadi kardinal, yang ini ordinal. Ya. Ini nanti kurva indifference, ya. Kurva budget line atau garis anggaran, ya. Kemudian keseimbangan budget line dan juga indifferent curve ketika bertemu bagaimana, gitu ya. Ini nanti selengkapnya ini di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 ada UTS, ya, ujian tengah semester. Ini di pertemuan ke-8. Setelah UTS, materi baru lagi ya. Kalau tadi yang sebelum UTS, materinya berhubungan dengan perilaku konsumen. Kalau yang setelah UTS adalah perilaku produsen atau perusahaan. Nah, dalam memaksimumkan laba, ya, maksimum profit, nanti di pertemuan ke-9. Yang ke-10 tentang short term, ya, jangka pendek, biaya-biaya dalam perusahaan, ya, perilaku perusahaan dalam hal meminimalkan biaya untuk jangka pendek agar outputnya maksimum output. Ini ada di pertemuan ke-10. Kemudian pertemuan ke-11, ini konsep biaya pada perusahaan untuk memaksimumkan output, tapi dalam jangka panjang. Ini nanti di jangka panjang ini akan dipelajari tentang fungsi produksi jangka panjang, ya, biaya jangka panjang, kemudian mencapai skala ekonomi, the economics of scale. Ini di pertemuan ke-11. Pertemuan 12 masuk ke konsep pasar, ya. Pasar dalam ilmu ekonomi, utamanya ekonomi mikro, itu dibagi menjadi beberapa jenis struktur pasar. Struktur pasar yang pertama di pertemuan ke-12 adalah pasar persaingan sempurna.
ya untuk jangka pendek, pasar persaingan sempurna. Nanti adik-adik mahasiswa mempelajari tentang apa ciri-cirinya, kemudian bagaimana kurvanya, kemudian apa syaratnya, kenapa pasar tersebut dapat dikatakan persaingan sempurna, kemudian kelebihannya apa gitu ya, dan keburukannya apa. Ini di pertemuan 12. Pertemuan 13, ini jenis struktur pasar monopoli. Kalau tadi persaingan sempurna, yang ke-13 ini monopoli. Nah, ini belajarnya ya ciri-ciri pasar monopoli, kurva pasar monopoli, kemudian alasan mengapa pasar tersebut dapat menjadi struktur pasar monopoli. Itu ada di sini. Kurvanya bagaimana? Ini ada di sini. Kemudian yang ke-14, struktur pasar yang ke-14 adalah monopolistik. Monopolistik ya. Ini dibahas juga ciri-ciri pasar, struktur pasar monopolistik, kemudian kurva pasar monopolistik, kemudian bagaimana bentuk persaingannya, ya, kelebihan dan keburukannya itu apa, itu ada di pertemuan 14. Lanjut ke 15, struktur pasar yang terakhir adalah pasar oligopoli. Ini struktur pasar di pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, ada konsep pasar oligopoli. Ini bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana bentuk kurvanya, ingin memasuki pasar monopoli, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa, ini di pertemuan ke-15. Setelah selesai pertemuan 15, masuk ke pertemuan 16. Pertemuan 16 ini ujian akhir semester, UAS. Itu ya, jadi itulah topik dan subtopik selama 16 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya adalah komponen penilaian. Ini ya komponen penilaian nih para mahasiswa, perhatikan. Nah, ini bobot penilaiannya ya. 30% itu tugas terdiri dari apa? Nanti ada tugas individu, tugas kelompok, kuis, dan forum yang ada di e-learning. Itu semuanya bobotnya 30%. Kemudian UTS 30%. Dan yang terakhir adalah UAS. UAS 40%. Oke, saya izin ke belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi baru masuk Aldi. Ya, kembali lagi kepada saya. Javier mana SOP-nya Javier? Seragamnya dipakai Javier. Aku baru bangun asu. Sekarang tema gue street di.
Mandi Kagak ada yang mau ikut gua ke Mesir. Itu ontanya kasihan anjing. Gue nyari background lah. Jip lu kayak personil BTS dah Jip. Makasih. Saya izin ke belakang sebentar. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Oke, kalau ada e-booknya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau yang Sadono itu ya, yang buku ini nggak ada e-booknya. Ya, kalau yang lain mungkin ada, tapi kalau yang ini nggak ada e-booknya. Jadi ya harapannya e-book boleh, ya. Tapi buku utamanya harus ada, gitu. Ya biar komprehensif belajarnya. Oke, ada lagi? Ada yang belum sarapan? Minum dulu, minum. Ya Pak, bentar Pak. Saya izin minum ya Pak. Ya, nggak apa-apa minum. Saya ambil dulu ya Pak. Oke, kita lanjut ke ini. Ini nanti dibaca sendiri lah ya. Nah, ini bahan kajian minggu ke-1. Nah, ini rinciannya. Kemudian, untuk pertemuan setiap minggunya, itu di e-learning sudah saya berikan topik besarnya, gitu ya. Jadi pada pertemuan hari ini, itu pembahasannya tentang RPS yang baru dibahas bersama. Kemudian yang kedua, RPS dan tentang ilmu ekonomi itu apa. Itu. Lalu pertemuan selanjutnya terkait dengan kegiatan perekonomian dan permasalahan perekonomian ya, dan seterusnya. Itu dilihat. Ya, jadi belajarnya mengarah ke situ. Jadi misalnya pertemuan minggu depan materinya adalah kegiatan perekonomian dan permasalahan perekonomian. Jadi dibaca dulu materi yang itu. Gitu. Biar nyambung kalau kuliah ya. Terkait RPS ada yang ingin didiskusikan sebelum berlanjut? Oke, saya absen dulu ya. Saya absen manual. Nanti minggu depan mengisi Google Form saja. Kita absen dulu. MJ20B. Kita stop share dulu ya. Nah, biar wajahnya kelihatan.
Hamiseno Bagas ada? Nggak ada. Ada Saputra. Ada nggak nih? Namanya ada tapi nggak ada orangnya. Oke, Ardiansyah. Saya Pak Hadir. Oke. Fadil. Fadil Nur Hakim. Ini di mute, lagi tidur, lagi di jalan. Firda Dewi. Firda Dewi. Ilham Zikrullah. Ilham ada? Waduh, ada acara keluarga ya. Kalau izin dan lain-lain tuh ke akademik ya. Di situ ada borangnya. Javier. Hadir Pak. Oke. Javier baru bangun tidur kayaknya itu. Udah mandi Pak. Cuma ya baru bangun. Khairul Anam. Hadir Pak. Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Muhammad Fajri. Hadir Pak. Muhammad Nur. Ada tadi nanya ya. Nikita. Hadir, Pak. Oke. Ratu Alia. Hadir, Pak. Salma Suhailah. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Bunda. Ya, nggak usah bawa sanitizer, di sana juga ada hand sanitizer, nggak ketinggalan. Siti Maimunah. Hadir, Pak. Hadir, Mana Pak. Siti? Saya, Pak, hadir. Oke. Cindy Suci Permata. Hadir, Pak. Hilda Nabila. Hadir, Pak. Yang mana Hilda? Oh, ada. Ada Nugroho Raihan. Hadir Pak. Aldiza. Hadir Pak. Keis Hanindia. Hadir, Pak. Adinda Maulidia Maharani. Hadir, Pak.
Muhammad Fayad Adam. Muhammad Fayad. Dafa Arsya. Nah, nanti izinnya ke akademik ya. Diizinin nggak di situ? Maulana Muhammad Hutomo. Hadir, Pak. Raizalfi Raihan. Ray, ada Ray. Hadir, Pak. Mutiara Putri. Hadir, Pak. Mutiara lagi di mana? Hadir, Pak. Dia lagi di mana? Ditanya. Oh, lagi di rumah. Lagi di kamar. Kameranya maksudnya. Lubina. Saya Pak Hadir. Sururi. Hadir, Pak. Syahida. Muhammad Razif. Hadir, Pak. Raditya Galang. Hadir, Pak. Muhammad Fareza. Hadir, Pak. Pramuditya Julian Prasetyo. Hadir, Pak. Oke. Benar ya, ini sesuai dengan yang ada di layar. Oke. Oke, kita teruskan. Presensi kehadiran sudah. Siapa? Syahidina. Ke toilet beneran atau enggak nih? Ini kalau nggak kembali gimana? Tanggung jawab ya. Oke, kita Coba lanjut. diomongin dulu, Pak. Kita ke, nah, bukan materinya yang di e-learning diunduh ya, diunduh, dibaca, jangan hanya diliatin. Ya, diunduh, dibaca. Kalau mau di print silahkan di print. Kita oke, yang e-learningnya dulu tadi. Nah, sebelum itu saya mau tanya ya. Ekonomi. Ekonomi itu apaan sih? Makhluk apaan? Makhluk astral atau makhluk apa? Ya, sebelum saya share materinya. Yuk, ekonomi apa yuk? Oh, kita pakai share papan tulis saja dulu ya. Kita kelas online pakai papan tulis ya. Ekonomi. Ini apa? Kemudian
Kenapa penting? Ini anggap saja tulisannya bagus. Iya, Pak. Aduh, oke. Pertama, ada pertanyaan ekonomi. Yuk, yang bisa jawab, silakan. Jawab, Pak. Boleh, Mau mencoba. boleh lah. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, terus distribusi, sama konsumsi. Benar nggak, Pak? Siapa ini yang jawab? Razif, Pak. Razif. Tadi Razif apa bilang? Coba diulang. Nggak fokus saya kan. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas oke. manusia. Kemudian, Ya, yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. produksi, distribusi, Konsumsi. Nah, ini menurut si Razif. Razif. Jadi Razif mengatakan ekonomi itu aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yo Razif googling ya, nggak apa-apa untuk belajar ya. Nanti kalau ujian, kalau googling ya, salah. Kenapa salah? Harus dipikirkan dulu. Jadi pakai bahasa sendiri ya. Kalau googling langsung copy paste, nanti dapat E. Kakak tingkatnya sudah pernah ada kejadian begitu. Jadi jangan diikuti kalau di kelas saya. Oke, kemudian apa lagi? Ya ini Razif tadi ya, hasil googling katanya. Tadi ada yang nunjukkan ya. Nah, terciduk ya, itu adalah googling. Nggak apa-apa kalau untuk pembelajaran seperti ini. Kalau di ujian jangan. Oke, selanjutnya apa versi yang mahasiswi? Nah, biasanya mahasiswi telaten nih. Yo, yang di pikirannya apa gitu? Nggak usah ribet-ribet. Yang mahasiswi, yang lagi diam-diam saja, saya tunjuk nih, saya pilih. Siapakah yang beruntung? Yo, mendapatkan piring cantik. Yo, yang beruntung adalah Salma Suhailah. Ayo Salma. Kamu beruntung. Yuk. Salma ada di tempat atau dimatikan kemudian tidur atau makan atau menghilang atau jalan-jalan. Salma kurang beruntung sepertinya ya. Lanjut, bergeser ke yang backgroundnya bunga-bunga pink. Siapa? Nah, Cindy berarti. Siapa lagi? Masa Khairul? Kan nggak mungkin ya. Ayo Cindy, apa? Menurut saya ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan suatu perdagangan atau produksi gitu, Pak. Berhubungan perdagangan. Gak apa-apa, jangan grogi.
Di kelas seperti ini grogi, apalagi langsung loh ketemu saya. Nah, lebih grogi lagi nanti. Itu versinya Itu, si B. Pak. Oke ya, versi sini tadi perilaku, terus berhubungan dengan perdagangan katanya. Yang nilai IPS-nya waktu nilai ekonomi yang ambil IPS, nilainya paling tinggi siapa di sini? Dia jawab. Nggak tahu, Pak. Yang aku bukannya pamer, bukan. Untuk ngetes saja. Untuk uji. Benar Jadi nggak ya, nih nilai ekonominya? Masa ekonomi nggak tahu? Ya, Nilai saya biasa aja, Pak. ada? Tidak ada? Oke, daripada diem-diem mana? Diem makan. Oke, kita ini dulu ya. Kita iris dulu, hapus dulu. Papan tulisnya tidak mencukupi nih. Jadi ekonomi kita dari istilahnya dulu ya. Ekonomi ya ini dari bahasa Yunani. Ada oikos dan nomos. Ya kan? Nah ini seluruhnya orang-orang, para mahasiswa maksudnya ya, itu pasti sudah tahu. Nah, ini nanti dibahas. Oikos dan nomos. Oke, oikos itu apa oikos? Oikos itu ilmu. Ya, nomos itu rumah tangga. Nah, jadi secara etimologis jika digabungkan ya antara oikos dan nomos, ekonomi adalah ini definisi umum dari tata bahasanya dulu ya. Ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga. Rumah tangga. Rumah tangga siapa? Nah, ini selanjutnya muncul pertanyaan. Rumah tangga siapa? Rumah tangga dalam ekonomi ada berapa? Saya singkat RT. Nah, rumah tangga ekonomi ada rumah tangga yang tadi yang disebutkan di awal. Produksi. Konsumsi. Konsumsi dulu ya. Rumah tangga konsumsi. Kemudian, yuk jangan tidur. Produksi, Pak. Produksi. Terus, Distribusi. yang terakhir adalah, nah ini rumah tangga pemerintah. Ini nanti ya dibahasnya. Ini kalau yang pemerintah ini dibahasnya. Jadi rumah tangga di dalam ekonomi ada 3. Ada konsumsi, ada produksi, ada distribusi. Gitu. Ya. Kemudian, kenapa penting dipelajari? Nah, ini tadi sudah pengertian umumnya. Nanti kita lihat pengertian secara keilmuannya. Kalau yang ini secara tata bahasa ya, dari makna pembahasaan atau etimologis.
Kemudian kenapa penting? Nah, kenapa penting? Kita buka slide-nya. Nah, ini stop share. Buka para mahasiswa, buka definisi ilmu ekonomi yang di e-learning-nya. Saya juga buka di sini. Sudah terlihat? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Keterangannya gimana? Definisi ilmu ekonomi. Oke, ini ya. Nah, ini kita bahas dari segi keilmuan. Nah, yang akan kita pelajari selama semester. Nah, ini definisi, tujuan, dan ruang lingkup. Nah, ini. Di dalam ilmu ekonomi, tadi sudah disebutkan arti dari ekonomi itu sendiri. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu ada 4, ya. 4 yang dibicarakan, ya. Apa saja? Yang pertama, what, ya. Yang pertama, what. What, apa saja kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi. Yang kedua, who, ya. Nah, ini yang pertama, ya, what, apa. Nah, ini kok nulisnya WhatsApp kali ya. What, apa. Ya, apa saja kegiatan ekonomi. Kedua, who. Who is, gitu ya. Siapa pelakunya? Siapa saja? Tadi ya. Pelakunya tadi konsumen, produsen, ya kan? Pemerintah, distribusi, itu pelaku, orangnya yang menjalankannya. Yang ketiga adalah why. Mengapa? Mengapa perlu kegiatan ekonomi? Gitu, ya. Dan yang terakhir, how. Bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung. Nah, ini ya 4 komponen ya, 3W 1H. Ini yang harus ada di dalam ilmu ekonomi untuk menjawab mengapa ekonomi itu penting dipelajari dan mengapa ekonomi penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini jawabannya. Gitu. Ya, mulai dari apa? Kegiatan ekonomi ada apa saja sih, gitu ya. Ada jual beli, gitu ya. Dan lain-lain. Siapa orangnya? Siapa pelakunya? Ya, siapa subjeknya? Yang melakukannya siapa? Ya, ada produsen, ada konsumen, ada distributor, ada pemerintah. Yang ketiga, mengapa pelaku tersebut melakukan? Kenapa? Kenapanya ini untuk misalnya untuk konsumen ya, konsumen untuk memaksimumkan kepuasan ya, kepuasan dalam konsumsi. Ingat ya, kepuasan dalam konsumsi. Kemudian pelaku produsen itu melakukan kegiatan ekonomi untuk apa? Untuk mencapai laba maksimum. Ingat ya, memperoleh laba, bukan laba-laba ya, laba aja. Ya, ini yang ketiga. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimananya ini nanti ya. Bagaimana sih kegiatan ekonomi terus berlangsung? Ini nanti di pertemuan-pertemuan akhir-akhir. Nah, jadi ini, jadi ingat kalau mendengar kata ekonomi ada 5 ini. Ya, kenapa pentingnya? Gitu. Kalau sudah 4 ini ya, mohon maaf bukan 5. Kalau 4 ini sudah, nah berarti paham. Kalau dalam menjawab mengapa ilmu ekonomi itu penting dipelajari dalam kehidupan, tidak ada yang menjelaskan semuanya ini, nah berarti mahasiswa nggak paham ya, nggak paham apa itu ilmu ekonomi. Ini definisinya. Nah, kalau tadi secara bahasa
Kalau ini secara makna keilmuan ya berdasarkan dari 4 ini. Studi ya, atau ilmu mengenai individu-individu dan masyarakat. Ya, baik individu atau masyarakat membuat pilihan. Jadi ada choice dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Ini definisi daripada ilmu ekonomi. Nah, nanti dipahami juga ya. Ini setiap buku ya nanti definisinya beda-beda, tapi arahnya ke sini. Ya. Arah definisi ilmu ekonomi semuanya ke bentuk seperti ini. Hanya kosakatanya saja yang berbeda. Ya, jadi individu dan masyarakat membuat pilihan menggunakan sumber daya. Ini ada yang bisa menjelaskan maksudnya gimana sih? Yuk. Ini kan panjang nih. Nah, mulai dari ini ya, dipahami coba, dipelototin, dilihat. Oh, maksudnya begini. Coba, oh maksudnya begini, jelaskan coba ke teman-temannya. Ayo, Saya coba ya, Pak. ada yang mau jawab? Boleh. Kalau salah benerin ya, Pak. Kalau menurut saya, karena sumber daya kan terbatas. Terus kita sebagai manusia atau yang bergerak di bidang ekonomi, kita harus memanfaatkan keterbatasan yang ada. Jadi menggantiin dengan kayak barang yang bisa digantikan dengan ada substitusinya untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik barang dan jasanya. Menggantikan barang yang intinya tuh gantiin barang yang fungsinya sama. Kayak gitu deh. Udah, Pak. Ada lagi, Yomi? Pilihan tadi, Yomi mengatakan substitusi, gitu kan? Substitusi artinya diganti dengan barang atau jasa yang lain, yang semuanya itu bisa memberikan kepuasan bagi dirinya untuk kebutuhan konsumsi gitu ya, kurang lebihnya begitu. Karena sumber dayanya terbatas, nah sumber dayanya apa? Nah, nanti sumber daya kita bicara tentang sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya modal ya. Tuh, jadi misalnya begini ya kan, ini sebagai contoh ya. Misalnya Ratu, nah Ratu punya uang 10.000, nah hanya 10.000 nih, gitu ya, hanya 10.000. Nah, Ratu dengan 10.000 ini mau beli apa ya? Ini dari perspektif Ratu sebagai konsumen ya. Tadi kan rumah tangga ada 3 kan, ada konsumen, produsen, dan distribusi, ada pemerintah. Ini Ratu sebagai konsumen. Nah, 10.000 ya. Yang pertama, Ratu ingin beli es cendol misal. Contohnya yang gampang-gampang lah ya. Kedua, ingin beli somai. Ini nggak di kelas ini, nggak di kelas sebelah. Saya sampelnya somai terus. Beli es cendol atau somai?
Nah, coba Ratu pilih yang mana coba? Es cendol apa somai? Ayo. Oh, cendol boleh. Oh, cendol. Kenapa cendol? Coba tanya dulu sama Ratu. Mana ya? Saya nggak tahu deh. Karena Ratu haus misalnya ya. Jadi saya belinya es cendol. Nah, jadi artinya bahwa ini adalah ilmu tentang pilihan. Ya, yang pertama ini pilihan. Berarti dengan sumber daya terbatas. Sumber daya dalam hal ini modal berupa uang yang Ratu miliki adalah 10.000, ya kan? 10.000, pilihannya ada dua, mau beli cendol apa beli somai. Ternyata Ratu beli cendol. Ratu ingin membeli cendol. Nah, kemudian karena Ratu memilih beli cendol, alasannya apa? Karena haus. Ya kan? Karena haus berarti yang memaksimumkan kepuasan Ratu untuk menghilangkan haus adalah beli cendol. Gitu. Jadi ilmu ekonomi itu begitu kalau diterapkan di dalam rumah tangga konsumen. Pilihan. Ada pilihan, sumber dayanya hanya 10.000 terbatas. Nah, tapi keinginannya nggak terbatas gitu ya. Ya mau tidak mau Ratu harus memilih di antara dua pilihan. Gitu. Ya. Tuh sampelnya saja begitu. Yang tadi. Ini contoh yang tadi, ini pas dengan yang tadi contoh. Yang saya berikan contoh untuk Ratu tadi ya. Tujuan mempelajarinya. Ini ya tujuannya. Untuk menentukan alokasi pemanfaatan sumber daya yang terbatas agar manfaatnya optimum. Ya tadi ya. Sumber daya terbatas, tapi memiliki manfaat yang maksimum atau optimum. Atau memberikan kepuasan yang optimum. Ya. Uang 10.000 nggak haus lagi. Ya kan? Itu kan bermanfaat bagi Ratu. Nah itu tujuannya begitu. Dengan sumber daya terbatas, tapi manfaatnya optimum. Tapi kepuasannya optimum. Nah itu tujuannya. Pilihan. Ekonomi itu pilihan. Ya. Memilih mana yang paling memberikan kepuasan bagi dirinya. Ini bagaimana keputusan orang dalam membeli, bekerja, dan mengeluarkan uang. Dipilih satu. Kemudian dari sini lahirnya sebelum lanjut ya. Nah, maka dalam ilmu ekonomi berlaku faktor lain dianggap tetap. Namanya apa? Yuk, yang IPS. Yuk, apa? Nama ekonominya? Ayo. Ya. Karena pilihan berarti hanya memilih satu. Makanya dalam ilmu ekonomi berlaku faktor yang lain ya dianggap tetap. Apa namanya? Yo, jadi melihat satu saja, nggak lihat yang lain ditutup karena pilihan. Ya, jadi milih satu, putuskan satu. Apa namanya? Ayo, ini ada berapa ini? Ada 27 partisipan. Nah, yo. Namanya ada yang tahu?
Pak, jawab aja, jawab. Itu suara siapa? Siapa yang Oke, sebentar. Jadi lihat satu saja, ya. Lihat satu ditutup gitu. Jadi tadi ya contohnya tadi, ini ada es cendol, ini ada somai. Ya kan, itu kan pilihan. Pilihan. Ternyata yang bisa memuaskan kebutuhan daripada Ratu lebih cenderung ke cendol, gitu ya. Jadi yang ini ditutup. Yang ini sudah nggak dilihat lagi, gitu ya, ditutup. Jadi hanya satu saja, ya, hanya satu yang dilihat faktornya, ya, hanya satu saja. Maka di dalam ilmu ekonomi ini berlaku. Ini sampai akhir nanti pun ya, sampai Anda belajar apapun di ekonomi, nanti asumsinya adalah ini. Harus lihat satu baru bisa dihitung. Ya, karena ekonomi is choice. Ekonomi adalah pilihan. Oke, ini tujuannya pertama. Tujuan kedua, bagaimana perusahaan menentukan banyaknya barang yang dihasilkan berapa tenaga kerja. Nah, ini tadi kalau yang atas, yang ini berarti RT konsumen, ya. Nah, ini yang ini ya, rumah tangga konsumen. Ya kan? Nah, kalau yang kedua, tujuan yang kedua ini masuk kepada rumah tangga ini rumah tangga produsen. Ya. Bagaimana perusahaan menentukan banyaknya barang atau jasa yang dihasilkan dan berapa tenaga kerja. Nah, ini ya. Ini nanti setelah UTS belajar tentang bagaimana rumah tangga produsen itu mengelola biaya-biaya, ya. Nanti setelah UTS. Yang ketiga, nah ini bagaimana perusahaan menentukan banyaknya barang atau jasa yang dihasilkan dan berapa. Ini ya nomor 3 ya. Bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya. Nah, ini tadi ya, sumber daya terbatas, tapi kebutuhannya tidak terbatas, ya kan? Sumber daya ya, uangnya cuma 10.000, ya, tapi pengen beli A, B, C, D, gitu ya. Itu maksudnya begitu. Sumber dayanya terbatas, tapi keinginan dan kebutuhan seseorang atau masyarakat itu nggak terbatas. Nih, sebentar saya ambil minum dulu. Yang mau minum silakan minum.
Oke, kembali ke materinya. Ini tadi tujuannya ada 3 ya. Selanjutnya adalah ini. Ini ruang lingkup ilmu ekonomi. Ya, jadi dalam ilmu ekonomi itu ada 2 garis besar ya. 2 garis besar dalam ilmu ekonomi ya. Ada mikro dan makro. Ada yang bisa menjelaskan yang mikro dulu. Ekonomi mikro itu apa, makro itu apa. Ekonomi mikro adalah Mikro yang individualnya, Pak. jelasinnya gimana tuh? Kalau ekonomi mikro tuh dia ngejelasinnya hal yang kecil, yang lebih kecil atau individualnya. Itu contohnya apa ya tadi? Tentang perilaku konsumennya. Pokoknya hal-hal yang kegiatan perekonomiannya di bagian-bagian kecil. Kalau makro? Kalau makro dia yang udah apa ya, agregat atau apa? Jadi lebih ke arah ilmu ekonominya yang buat bermanfaat ke banyak orang, memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Itu pendapatnya Yomi. Kalau menurut Julian gimana Julian? Ya Julian. Kenapa, Pak? Ekonomi mikro itu apa? Makro itu apa? Ekonomi mikro itu adalah suatu ilmu ekonomi yang mempelajari suatu hal yang lebih kecil, Pak. Contohnya perilaku konsumen, perilaku produsen, penentuan harga pasar. Kalau makro? Kalau makro itu mempelajari ilmu ekonomi yang mempelajari dalam skala besar, Pak. Misalnya untuk menentukan penentuan inflasi, Pak, yang mencakup negara dan pemerintahan, Pak. Ini jawabannya ada di slide selanjutnya ya, pada baca ya. Bapak bagus kalau sudah baca, berarti benar. Oke, ini saya ekonomi. Itu ada 2 ya, ilmu besar di dalam ilmu ekonomi. Ya. Jadi istilahnya begini. Apa namanya? Di dalam ilmu ekonomi itu ya, di dalamnya ada 2 gitu lah ya. Ada 2 bagian. Ya, ada yang mikro, ada yang makro. Kalau mikro, benar tadi yang dikatakan Yomi benar, yang dikatakan Julian juga benar. Ya, kalau mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aspek-aspek terkecil dalam perekonomian. Ya, aspek-aspek terkecil dalam perekonomian. Sebaliknya, kalau makro itu aspek-aspek secara. Nah, misalnya di dalam mikro ya, kita fokus nanti
belajar satu semester yang mikro, ya. Nanti ekonomi makro para mahasiswa bisa ambil di semester 2, ya. Kita mikro dulu. Nah, mikro tadi adalah bagian terkecil dalam perekonomian. Kita lihat di sini, misalnya apa? Nah, misalnya tentang permintaan dan penawaran, ya, berarti tentang pasar. Nah, ini ada demand dan supply. Jadi sekalian ya. Nah, ini supply, ini demand. Tidak apa-apa. Saya singgung sedikit ya. Ini S, ini D. Pertama permintaan dan penawaran. Permintaan itu demand, ya, permintaan dari segi konsumen, ya, yang meminta barang atau jasa, ya. Kemudian supply dari sisi produsen yang menawarkan barang atau jasa. Ya, misalnya permintaan dan penawaran ini kan dipelajari di dalam ekonomi mikro. Ya, contohnya Nur Ilahi ingin beli ingin beli buku gitu ya, ingin beli buku. Berarti kan dia meminta, ya kan? Saya meminta buku. Kemudian di supply-nya ada si Marcella, ya. Marcella penjual bukunya, ya kan? Jadi transaksi antara Nur Ilahi dan Marcella itu disebut permintaan dan penawaran dan dipelajari di dalam mikro, ya, transaksi jual beli, ya, supply dan demand antara individu dengan perusahaan, antara Nur Ilahi dengan Marcella selaku yang memiliki toko buku gitu. Ini yang pertama. Kemudian kedua, perilaku konsumen. Nah, ini perilaku konsumen ini berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi. Ya. Misalnya begini. Perilaku konsumen, misalnya, nah biar saya tahu ini wajah-wajah. Misalnya Aldiza, ya. Misal Aldiza ini ingin membeli buku perilaku konsumen, perilaku Aldiza konsumen hanya ingin membeli buku yang harganya murah. Ya kan? Kemudian saudara Marcella menawarkan ini list harga buku-buku murah. Membelinya murah, kualitas, beda. Masih bisa diikuti. Putus-putus banget, Pak. Maaf. Iya Pak, bisa diulang nggak Pak? Dia keluar ya? Mas Narmo keluar ya?
Assalamualaikum. Rasanya, Ya, Ajib. gue masih bete sama lu di, bodo amat. Jip, di-record, Jip. Zoom-nya di-record. Azif, kamu nggak ngerti teknologi yang namanya record ya? Ngorak nih. Kalau ditonton juga anjir sama dia, gue yakin. Gak tahu sih. Jip, Las Vegas, Jip. Gue pengen pakai background, tapi background gue cuman pantai doang. Ya di-upload dulu. Download lah, download. Gue udah download, terus gak bisa. Iya nggak bisa, gue juga gitu nggak bisa di-upload. Aneh. Nggak bisa diem. Udahlah, gue soal aja lah. Iya, nggak bisa diem. Anjing soal. Maul mana Maul? Parah banget Aldi, asli. Emang Oh, tadi tidur anjir gue lihat. Itu bobo. udah ngobrolnya udah, bapaknya sudah ada loh. Iya, makasih maaf Pak. Maaf ya Pak. Tadi terputus biasa lah ya, jaringan. Tadi sampai mana? Saya lupa. Perilaku konsumen, Pak. Perilaku konsumen. Ini tadi sudah, kemudian teori produksi, ya. Ini bagaimana rumah tangga produsen, ya, dalam memaksimumkan keuntungannya. Dan nanti bicara faktor produksi juga, ya. Itu nanti di pertemuan setelah UTS nanti fokus dibicarakan. Kemudian analisis biaya, ya. Biaya minimum untuk mendapatkan output maksimum. Kemudian keseimbangan pasar, ya. Ada jenis-jenis pasar, ya, yang di pertemuan-pertemuan mendekati UAS, ini juga termasuk mikro. Lalu yang makro, yang mikro sudah jelas, yang makro. Nah, ini makro mempelajari tentang perekonomian secara agregat. Agregat artinya keseluruhan, semuanya, ya, secara umum suatu negara gitu ya. Nah, contohnya gimana? Nah, misalnya para mahasiswa saat ini banyak mendengar berita, ya, berita tentang banyaknya karyawan, ya, dan tenaga kerja yang di PHK, pemutusan hubungan kerja, gitu ya. Itu contoh daripada ekonomi makro. Ya, karena pengangguran ini kan secara keseluruhan, ya, keseluruhan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia akibat dari wabah COVID 2019. Gitu ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi, ya. Para mahasiswa kalau harus sering-sering mendengar berita-berita ya tentang ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2, ya, artinya di 3 bulan kedua ini itu minus, ya, minus 5,23. Berarti itu sudah pertumbuhan ekonomi secara nasional, secara Indonesia. Gitu. Itulah perbedaannya daripada ekonomi mikro dan makro. Nah, sampai di sini ada yang didiskusikan. Ekspresinya macam-macam ya, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, Liza. kalau gini ya.
apa-apa. Yang penting paham. Ini jelas nggak? Tuh ada iklan lewat tuh, ada roti katanya. Alhamdulillah. Ya pagi lewat bapaknya. Itu termasuk contoh daripada rumah tangga konsumen penawaran ya. Dia dari sisi penawaran. Rumah tangga produksi penawar. Oke, kita lihat video yang di ini kali ya. Ini saya stop. Yang di learning itu ada beberapa video yang bisa diakses para mahasiswa agar lebih jelas tentang materinya. Kita ke gimana? Kita buka yang ini saja. Nah, kita buka yang Marginal Revolution University. Ya, yang ini. Play. Ini berbicara tentang why economics. Kenapa ekonomi gitu ya? Kenapa ekonomi? Why ekonomi? Why ekonomi? Kenapa ekonomi itu penting? Ini dijelaskan oleh beliau. Dia dosen juga, profesor. Nah, ini berat nggak nih? Berat ya, ini kayak beban hidup. Nah, kita dilihat sendiri lah ya. Berat nanti. Kita lanjut saja ke videonya, nanti dilihat sendiri pada mahasiswa. Oh, sudah terbuka belum? Belum ya? Udah. Tapi berganti. Kita ulang, saya ulang ya.
Ya, saya ulang ya, saya tidak menampilkan wajah biar lebih maksimal. I began studying economics when I was 13 when I had economics really has changed my life. The whole way I see the world. What's so powerful about the discipline is just how much it shapes how you understand everything around you. But perhaps you're asking, what's my incentive to learn economics? Well, that's a great question. You've already hit on a key economic insight: incentives. For example, why is the service at a local restaurant typically so much better than a cable company? Or why do laws which supposedly protect endangered species sometimes end up with more of those animals being killed? But why do big toy companies sometimes advocate for regulations which raise their costs? Incentives are the key. Another example might help us explain. Way back in 1787, the British government hired sea captains to ship immigrants to Australia. The conditions on those ships were just awful. On one voyage, more than 1/3 of them died. The public was outraged. Newspapers called for better conditions. The clergy appealed to the captain's sense of humanity, and British Parliament passed regulations requiring better treatment of those prisoners. Unfortunately, those attempted solutions simply didn't work. The death rate remained shockingly high. So, Tyler, as a good economist, how would you solve this problem? Well, there was one economist at the time who came up with a novel solution. It was implemented, and it basically worked. Instead of paying the captains for each prisoner who embarked to Australia, the government would pay the captains only for the prisoners who arrived alive. Overnight, the incentives of the sea captains changed. The survival rate of the prisoners shot up to 99%. As one observer put it, economy being spent. So what's your incentive to learn economics? People hear that I'm asking about managing their money. And economics does have some lessons for investing in the stock market. But economics is much broader than that. It's the study of human action, how people make choices, and how they should make choices under scarcity. Economics will help you with your choices, whether picking a career, parenting a child, or deciding how much education is a truly worthwhile investment. Overall, economics will give you a deeper understanding of the key issues of our time. Economics can be hard. Retraining your brain to look at the world in a different way isn't always easy, but the reward is a new set of eyes to see the world. So, are you ready to begin? Nah, itu ya para mahasiswa terkait dengan video tadi tentang apa itu ekonomi. Ada yang bisa menyimpulkan dari paparan profesor tadi yang ada di video? Coba dengerin nggak? Yuk. Maaf Pak, tadi videonya patah-patah jadi nggak kedengeran. Videonya putus-putus, patah-patah. Oke, saya jelaskan ya. Tadi dari video nanti para mahasiswa bisa unduh di e-learning ya, diunduh, didengarkan secara mandiri terkait dengan pemaparan beliau apa itu ekonomi ya. Beliau mengatakan ekonomi itu human activities ya, aktivitas manusia katanya. Economics is human activities. Ya, aktivitas manusia about apa, tentang apa? Choices katanya ya. Pilihan. Ya kan? Pilihan dengan
uang yang terbatas katanya ya, dengan sumber daya yang terbatas. Jadi choices, perlu digarisbawahi, ekonomi itu choices, pilihan, ya harus memilih, ya alokasi yang tepat kemana, pilih satu. Nah itu ya secara singkatnya yang dipaparkan oleh profesor tadi ya yang ada di video. Oke, kita nah, nanti jam 9 di e-learning ada forum ya, silakan dijawab. Ada forum diskusi tentang mengapa ekonomi gitu ya. Pengetahuan tentang ekonomi. Ya, nanti dijawab di pukul 9 ya sampai dengan 9:30. Kita lanjutkan dulu materinya. Oke, kita mikro. Nah, ini tentang sifat. Nah, sifat-sifat ekonomi ya, sifat-sifat dalam ilmu ekonomi. Share. Di sini sudah ada ketua kelasnya kan ya? Siapa ketua kelasnya? Oke, nanti ada pembagian kelompok ya. Ini saya share email dan WA saya. Ini WA dan email sudah saya kirim private ya ke Ilahi. Kita lanjut, ini sifat-sifat teori ekonomi. Ini singkat saja. Nah, ini tentang sifat-sifat dalam teori ekonomi. Ini diambil dari bukunya Sadono yang buku oren ini ya. Di sini ada lengkap, bisa baca selengkapnya di situ. Kemudian di sini bicara tentang ekonomi, maka bicara tentang 4 unsur dalam teori ekonomi. Yang pertama bicara tentang variabel dan sifat-sifatnya. Nah, variabel itu hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya pendapatan dengan harga. Misalnya pendapatan dengan konsumsi ya. Kalau
saya misalnya pendapatannya naik, maka konsumsinya naik. Itulah yang disebut variabel hubungan. Gitu ya. Itu begitu. Di ekonomi berlaku begitu. Kemudian yang kedua, sejumlah asumsi pemisahan mengenai keadaan yang harus terpenuhi supaya teori itu tetap berlaku. Ini namanya adalah asumsi pemisahan yang mengenai keadaan yang harus terpenuhi suatu teori agar terlaku dengan baik. Artinya, ada asumsi-asumsinya. Contohnya, asumsi ceteris paribus yang tadi dibahas. Jadi, ketika melihat satu pilihan, ya satu. Yang lainnya dianggap tidak ada atau tetap. Dianggap tetap. Gitu. Ketiga, hipotesis. Nah, hipotesis itu pendugaan, perkiraan. Ya, jadi ekonomi itu bicara tentang menduga, prediksi. Yang keempat, ramalan. Nah, ramalan sama halnya dengan menduga. Ini semuanya ada di teori ekonomi. Ini penjelasannya ya, variabel itu apa? Ya, variabel konsep yang nilainya dapat mengalami perubahan. Nah, ini misalnya harga dilambangkan dengan P dan jumlah dilambangkan dengan Q. Gitu ya. Harga kuantitas ini di sini ya, hukum permintaan. Nanti di pertemuan selanjutnya saya jabarkan sedikit saja. Kuantitas ya, jumlah barang sama dengan faktor P. Jumlah barang yang diminta ya dipengaruhi oleh faktor harga barang itu. Ya. Kalau harganya murah, maka jumlahnya yang dibeli banyak. Gitu. Ini pertemuan selanjutnya lah. Variabel, kemudian asumsi. Nah, ini asumsi nih. Nah, ini tadi. Ya, jadi dalam ekonomi ya, dalam teori ekonomi berlaku asumsi. Asumsinya itu permisalan, adalah permisalan. Itu misalnya jumlah barang ya yang diminta dipengaruhi oleh harganya. Apakah selain harga berpengaruh? Iya. Misalnya pendapatan. Gitu ya. Tapi karena berlaku asumsi, maka berlaku ini yang tadi disebutkan di awal. Faktor lain dianggap tetap atau namanya ceteris paribus. Nah, ini ya. Nah, berlaku ini. Itu ya, ini asumsi. Jadi di ekonomi itu asumsinya ini, ceteris paribus. Lalu yang ketiga, hipotesis. Nah, hipotesis adalah pendugaan. Ya, pendugaan. Misalnya P itu harga. Share screen-nya nggak jalan, Pak, dari tadi. Masih di file manager. Kenapa putus-putus apa? Share screen-nya nggak jalan, Pak, dari tadi. Masih di file manager. Lampu merah kayaknya. Ini udah lampu hijau belum sekarang? Udah lampu kuning. Nah, udah, Pak. Nah, ya udah, Pak. Nah, gitu dong ya. Nah, sampai mana tadi kan? Putus. Asumsi. Hipotesis ya. Hipotesis. Asumsi. Nah, asumsi tadi berlaku asumsi ceteris paribus nih. Jadi faktor lain dianggap tetap. Nah, ini tadi yang tadi saya contohkan. Harga apakah hanya kuantitas apakah hanya dipengaruhi oleh harga? Kalau harganya murah, jumlah yang dibeli banyak. Apakah cuma itu? Ternyata enggak, gitu ya. Ternyata ada pendapatan, ada jumlah penduduk. Tapi karena teori ekonomi
menggunakan asumsi ceteris paribus, maka pendapatan ini dianggap tetap. Nah, ini saya coret. Gitu. Ya. Jadi hanya melihat harga saja, yang lainnya ditutup. Gitu. Kemudian hipotesis, ya. Hipotesis ini hubungan. Ini hipotesis pendugaan, ya, perkiraan. Diduga gitu ya. Misalnya hubungan P dan harga dan pendapatan. Kuantitas dan pendapatan. Ya kan? Pendapatannya naik, jumlahnya naik, ya kan? Misalnya Javier nih, Javier lagi garuk-garuk. Javier pendapatannya 1 juta hari ini, ya. Membeli misalnya 1 baju, ya. Kemudian selanjutnya hari besok, ya, Javier pendapatannya 2 juta, ya kan? Naik. Belinya apakah bajunya cuma 1? Enggak, misalnya belinya 2, gitu ya. Jadi hipotesis ini adalah pendugaan hubungan. Ya, hubungannya berarti positif. Yang terakhir, setelah hipotesis, ramalan. Ngeramal, ilmu ngeramal bukan ke dukun ya. Nah, bukan ke tarot ya, ke ahli kartu tarot, enggak. Tapi ngeramal ini nanti ada teorinya ya, memprediksi kira-kira gitu ya, ke depan bagaimana. Nah, ini ada juga dalam teori ekonomi. Nah, ini hal yang perlu dihindari. Nah, ini nanti dibaca. Kesalahan pola pikir, kegagalan, ya. Ini sumbernya juga ada. Ya. Nah, ini sudah pukul 9:02. Silakan dijawab forumnya. Ada yang ngantuk. Ini kalau lagi menguap ditutup ya. Nanti saya rekam loh. Iya Pak, maaf. Oke, forumnya dibuka. Jangan pakai emot-emot ya. Ini saya blok loh. Ini bukan bercanda, ini bukan forum ngobrol-ngobrol sama kawannya. Rada serius sedikit lah. Jadi kalau waktunya suruh diperintahkan untuk nggak serius, ya nggak serius. Kalau waktunya serius. Oke, dibuka e-learningnya, yuk. Dibuka e-learningnya, dijawab. Dijawabnya diketik saja. Ini kan sudah dipelajari tadi ya, dari awal tentang pengertian ekonomi, ya, pentingnya ekonomi, ya, sampai ke ekonomi mikro, sampai teori sifat-sifat teori ekonomi. Kemudian jawab pengetahuan tentang ekonomi di e-learning. Sudah terbuka? Sudah Pak. Oke. Silakan dijawab. Jadi dijawab ya sampai pukul 9:30. Kemudian saya tunggu hari ini untuk pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok nanti saya berikan materi yang akan dibahas tentang apa setiap kelompok. Ya, ketuanya sekarang ya buat kelompok ya maksimal 5 ya, minimal 3 ya, jadi jangan dicampur saja laki-laki dan perempuan. Mau sama dengan kelompok yang dasar manajemen juga boleh, mau beda juga boleh.
Ke WA saja ya, biar cepet zaman now. Pakai WA saja. Oke ya, agar para mahasiswa fokus mengerjakan forumnya, saya akhiri saja pertemuan pada hari ini ya, hari Jumat. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Sekali lagi banyak belajar ya, banyak diskusi dengan kawannya. Kalau tidak tahu, kalau tidak paham, bertanya di forum. Oke, saya tutup ya. Selamat sarapan bagi yang belum sarapan. Selamat mandi bagi yang belum mandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Oke. Makasih Pak.